kita akan melihat ada pertanyaan. Yang ketiga adalah tentang perlukah kita untuk di istilahnya kalau kita sudah percaya Tuhan, terus perlu ada kutuk doa pelepasan dan sebagainya, gitu kan? Masih diperlukankah kalau kita sudah percaya pada Tuhan? Nah, ini karena apa? Karena kita kan sudah percaya, Yesus sudah berkuasa atas kita. Yes. Terus kenapa kita harus ada pelepasan lagi? Karena ada orang yang ngomong hati-hati loh, ada kutuk-kutuk yang perlu dilepaskan karena bicaranya salah nenek moyang kita atau mereka bikin apa itu bisa sampai kepada kita. Ya. Nah, saya memandang ini dari hasil kajian saya dari SHOA, School of Healing, ya. Saya sharingkan di sini. Sebenarnya ini sudah ada dalam materi di Son of Revival Ministry. Nah, pertanyaan gini, apakah kita harus dilepaskan dari kutuk nenek moyang setelah kita dalam Tuhan? Perlu nggak? Masih perlukah nggak? Ya, oke. Karena masalahnya begini, akses-akses yang ada ini gini. Ada seorang yang pendeta yang sudah melayani puluhan tahun, ternyata ketika dilayani terbukti kalau ia telah dijadikan selir ketujuh Nyi Roro Kidul. Karena dia masih bermain dengan kuasa kegelapan, okultisme. Ya. Ini ada kasus yang terjadi ketika teman-teman dari SHOA melayani. Ketika ekses itu keluar tanpa disadari di rasa yang paling dalam, di dalam hati yang sangat dalam, itu sesuatu keluar. Ternyata ada kuasa yang keluar dari dalam. Dia selama ini tidak tahu dia melayani seperti biasa gitu. Tapi karena dia masih bermain dengan okultisme, jadinya seperti itu. Nggak usah jauh-jauh. Seorang pendeta besar di Surabaya melayani dengan luar biasa. Tapi dalam kenyataannya dia sebenarnya seorang yang memperkosa seorang gadis kecil kurang lebih selama 7 tahun tanpa ketahuan. Nanti baru ketahuan ketika gadis ini akan menikah. Ya kan? Ada sesuatu dari dalam hatinya, trauma yang dari dalam hati keluar, akhirnya semua ketahuan bahwa pendeta ini sudah sekian lama berkumpul, sudah melakukan hubungan seks dengan dia, dan dia dipaksa dari umur yang masih 12 tahun kalau nggak salah. Ya. Kenapa kalau seorang pendeta bisa seperti itu gitu kan? Nah, pasti ada sesuatu di dalam yang akhirnya ekses yang terjadi adalah seperti itu. Atau ada pendeta-pendeta besar lah, kita cerita pendeta besar di Amerika jatuh dalam dosa perzinahan. Ngomong-ngomong seperti misalnya Benny Hinn aja. Ya, dia menceraikan istrinya lalu kawin dengan pembantunya, asistennya. Akhirnya dia mengaku bahwa teologi kemakmurannya salah dan sebagainya. Ya, ada pendeta besar lainnya yang juga jatuh seperti itu. Saya ini punya teman di sekolah teologi S2 di penjara Porong. Ketika saya melayani di Medaeng, ketemu dia. Nah, ketemu dia kaget saya loh, kenapa kamu ada di sini? Dia bilang aku jatuh karena tergoda dengan perempuan dan saya akhirnya melakukan hubungan, itu pun hubungan seks katanya di gereja. Dengan anak dari remaja di gereja. Saya sampai heran, kok bisa gitu? Aduh, dia bilang saya sudah. Nah, karena apa? Ya ternyata latar belakangnya dia jauh dari istrinya. Istrinya ada di Palembang, dia ada di sini. Kan repot. Nah, banyak hal-hal seperti itu yang akhirnya ekses itu bisa keluar dan akhirnya tidak baik, tidak menjadi kesaksian. Seperti ini berarti kita harus hati-hati, jaga diri kita baik-baik supaya tidak jatuh dalam hal ini. Dan hal seperti ini bisa terjadi, bukan tidak bisa terjadi. Ya, oke. Nah, dasar daripada inilah yang membuat kita harusnya melihat bahwa ketika Yesus sudah menyelesaikan masalah kita, bagian kita ada. Nanti itu kita akan bicara. Nah, Matius 7 ayat 22-23 ini berkata begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bayangkan bahwa orang-orang besar, tiba-tiba Tuhan tidak kenal mereka. Nah, kata mengenal dari kata yada Ibrani atau ginosko bahasa Yunani, itu artinya mengenal dekat. Mereka tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka tidak pernah memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. To know by experience, nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Walaupun mereka sudah melayani. Nah, ini butuh healing. Butuh pemulihan. Karena apa? Kita manusia yang berdosa, daging kita ini lemah, sehingga kita butuh terus untuk healing. Nanti ini menyangkut juga dengan kutuk dan sebagainya. Ya. Tapi ini gambaran dasar bahwa setiap manusia butuh healing. Ya. Anda semua yang ada di sini, kalau masuk di situ lalu diajak untuk merenung, masuk ke dalam jiwa kita, melihat ke belakang, latar belakang, akan banyak. Saya kasih contoh aja, ketika saya ikut itu, teman saya satu grup dengan saya, dia seorang yang sudah melayani Tuhan di gospel dan sebagainya. Ya, tetapi ketika kuncinya nyantel tapi sifatnya ini kabeh. Sebentar, Bu Ati ini, saya matikan dulu. Ya, tetapi ternyata ada ekses yang keluar, dia punya okultisme yang tanpa dia sadar hidup di dalam dia, sangat-sangat di dalam, itu yang keluar. Akhirnya dia ada erangan dan sebagainya, dan kita berdoa supaya diputuskan. Padahal dia orang biasa, sangat melayani, mengasihi Tuhan dan sebagainya. Tapi pada kenyataan bisa terjadi hal seperti itu. Ya, makanya saya bilang hati-hati dengan hidup kita. Kita tidak gampang, jadi orang Kristen tidak gampang. Gitu. Ya, kita punya pergumulan terus dengan Tuhan. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat pertanyaan lagi bahwa mengapa harus di-healing lagi. Ya. Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Ini benar bahwa ketika kita mengaku dia sudah menyucikan kita selesai. Tetapi ekses-eksesnya dalam tubuh kedagingan ini ada cenderung untuk berbuat dosa. Dulu kita mengenal istilah bertobat satu kali, kemudian penyucian tiap hari dan sebagainya ya. Benar. Tetapi bagaimana penyucian yang harus kita lakukan terus-menerus itu ketika apa? Tubuh daging kita, makanya kita perlu di-healing. Ada orang yang membantu. Kadang-kadang kita bilang, aku dengan Tuhan saja urusannya. Belum cukup. Karena apa? Ada hal-hal yang kita sembunyikan dari Tuhan, kita usahakan tidak ini. Tapi ketika kita dibantu mengeluarkan itu, baru itu bisa keluar. Sehingga bisa terjadi pemutusan terhadap hal-hal yang tidak beres itu. Oke. Nah, pada Filipi 2 ayat 11 dikatakan, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Oke, taat. Tapi dia katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan. Padahal ini sudah senantiasa taat loh. Tapi dia katakan hati-hati dengan hidup. Kerjakan terus keselamatanmu. Kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan artinya apa? Ya kita terus dalam Tuhan. Ya, dipulihkan terus. Kalau Anda bisa self-healing, bagus. Asal terjadi pemberesan yang luar biasa. Tapi kalau tidak, ada butuh bantuan orang untuk self-healing. Makanya ada konsultasi, konseling, baik pranika ataupun konseling kebutuhan ekonomi dan sebagainya, perlu konseling karena kita perlu dibantu oleh teman sekerja, rekan kita atau pembimbing kita. Untuk apa? Kita menggali, itu mengerjakan keselamatan, menggali sesuatu di dalam kita. Nah, tujuan utamanya apa? Sebenarnya healing punya tujuan utama adalah membuat orang itu bertumbuh. Karena ketika terjadi sesuatu nggak beres, orang itu pasti akan stuck, tidak bertumbuh. Padahal kita butuh pertumbuhan untuk apa? Serupa dengan Kristus. Makanya di antara itu adalah butuh healing. Ya, seperti gambar ini, kita dari bayi, anak, remaja, sampai seperti Yesus. Ya, serupa dengan Kristus. Ketika kita bayi, ada masalah di dalam ketika kita bayi, ya mungkin makanan nggak cocok dan sebagainya, Anda tidak akan bertumbuh. Sakit-sakit terus bisa mati. Ya,
Tetapi ketika kita membuat itu bertumbuh dengan baik, semua dijaga, hati ini dijaga supaya dengan baik, kita akan bertumbuh dan akhirnya bisa serupa dengan Kristus, bagi rohani kita itu bisa sampai menjadi dewasa rohani. Dan itu yang Tuhan kehendaki, supaya jangan ada hambatan. Karena apa? Apakah healing itu? Healing itu sebenarnya adalah menyembuhkan, memulihkan, mewaraskan sesuatu yang tidak buat baik dibuat jadi baik lagi. Nah, ada pertumbuhan rohani, harusnya dia mengarah kepada dewasa, serupa dengan Kristus. Terus bertumbuh. Tetapi di tengah jalan ini ada break seperti ini. Apa yang membuat break? Hambatannya adalah penipuan iblis. Ingat, iblis itu dia tidak pernah tinggal diam. Dia akan menipu Anda seperti dia menipu Hawa. Dan kalau Anda tidak tahu firman, tidak dekat Tuhan, gampang tertipu oleh iblis. Iblis ini jago, penipu ulung. Percaya saya, dia penipu ulung. Dan kalau Anda tidak kuat dengan firman, nanti akan kayak Hawa. Jadi iblis tidak tinggal diam. Kalau hidup Anda biasa-biasa saja, hati-hati juga. Karena iblis biasa datang dengan angin yang sepoi-sepoi seperti itu. Ya, nah kita perlu jaga supaya hambatan ini jangan ada, sehingga kita menjadi dewasa penuh. Nah, itulah dibutuhkan. Karena kenyataan yang ada, pendeta jatuh dalam okultisme, pendeta jadi pemerkosa, main perempuan, majelis gereja juga ada perselingkuhan, ada will, bahkan ada saya dengar cerita, mau bersetubuh pun dengan will atau pilnya, dia harus berdoa dulu, minta ampun dulu di depan. Kan aneh itu. Kalau jemaat, saya tidak tahu lagi. Tapi paling tidak banyak kenyataan yang ada yang harusnya butuh pemulihan. Nah, kehidupan Kristen yang tidak sepadan imannya itu adalah ketika terjadi kerusakan pada kehidupan tubuh. Kita tidak jaga tubuh kita, naluri hewani kita keluar, lalu akhirnya kita mendukung LGBT. Ya. Lalu arah kita untuk apa? Selalu masalah seks. Ya, itu kalau kehidupan tubuh kita. Atau kehidupan kerusakan pada tubuh, kita makan dengan tidak keruan, lalu tidak menjaga kesehatan dan sebagainya. Nah, itu merupakan hal-hal yang menyangkut perubahan pandang kita yang tidak lagi berfokus pada Allah, tetapi ikuti pola-pola duniawi yang ada. Ya. Nah, kemudian kerusakan pada kehidupan jiwa. Ketika jiwa adalah misalnya kerusakan intelektual yang membentuk pola pikir yang salah dalam perilaku. Kita berpikir ini benar kita lakukan padahal itu salah. Dan berbagai pola dosa yang diturunkan. Ada pola-pola dosa yang merusak akan jiwa kita. Terus meronok akan kehidupan kita. Kerusakan emosi menimbulkan karakter negatif dengan landasan emosi tersebut. Lalu kehendak kita juga jadi rusak. Manusia melakukan apa yang dikehendaki dan bukan kehendak Allah. Ya. Yang ketiga adalah kerusakan pada kehidupan roh. Ketika apa? Merusak konsep diri sebagai anak Allah. Kita seharusnya melihat diri kita anak Allah. Tapi karena ada sesuatu yang gak beres kehidupan roh, lalu kita melihat, aku tidak layak di hadapan Allah. Sehingga aku tidak mau melayani. Ini sudah merusak pertumbuhan. Aku tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga dia itu adalah Allah yang membenci ketidaklayakan. Sehingga saya lebih baik tidak ikut pelayanan lagi. Hilangnya persekutuan dengan Allah. Itu bisa merusak pola kehidupan kita dalam roh. Ya. Nah, ini kehidupan-kehidupan yang tidak sepadan dengan iman. Artinya apa? Seharusnya tidak boleh terjadi. Harusnya kehidupan tubuh kita baik, kehidupan jiwa kita juga semangat. Karena apa? Tuhan bilang bahwa gembala yang baik itu menyegarkan jiwa. Kerusakan pada kehidupan roh tidak ada. Karena apa? Kita punya hubungan yang baik dengan roh Tuhan, dengan Allah. Punya persekutuan yang baik. Nah, ini hal-hal ini memberikan dampak yang besar dalam hal-hal seperti ini. Satu, kehidupan tanpa tujuan yang jelas, hidup asal hidup. Aku apa adanya lah, hidup asal, hidup aja lah. Tak jalani apa, tak lakoni apa yang bisa aku lakukan. Jadi seolah-olah tidak punya tujuan yang jelas. Hidup hanya asal hidup. Atau dia akan menjadi kehidupan yang tidak berpusat pada Tuhan saja, tapi pada diri sendiri. Aku lebih baik pikirkan diriku daripada pikir orang lain, pikirkan diriku sendiri. Ngapain lagi pikiran Tuhan? Ya. Dampaknya lagi yaitu masih terikat dengan dosa-dosa tertentu dan akhirnya hidupnya penuh dengan dosa. Dan pola orang tua akan lari kepada anak-anaknya dan terus ke kakek, ke nenek, ke cucu dan sebagainya.
Ingat, karena dosa itu dia punya ikatan, dia tidak akan sembarangan lepas. Dia akan terpola dan diturunkan. Karena kehidupan kita yang tidak benar. Kemudian yang keempat adalah sulit sekali menerapkan iman dalam kehidupan real kita. Mau melakukan firman bagaimana? Ada sesuatu dalam kehidupan kita yang nggak beres. Ya, sehingga kita perlu ada pemberesan di hadapan Tuhan. Nah, ini ayat-ayat yang panjang. Kalau kita mau baca dari Roma pasal 7 ayat 14 sampai 25. Mungkin saya bicara intinya aja. Ya, bahwa dikatakan ya, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Bayangkan orang seperti Rasul Paulus yang besar gini katakan, aku terikat dengan daging, aku terjual di bawah kuasa dosa. Ya, karena apa? Apa yang aku tahu, aku mau perbuat, aku tidak perbuat. Tapi apa yang aku kehendaki, yang bukan apa yang aku kehendaki itu yang aku perbuat. Kan lucu. Karena apa? Tarikan daging ini sangat kuat. Ya, dia berkata dia tidak berdaya dengan hal seperti itu. Nah, lalu dia uraikan terus kalau kita lihat ya, ada hukum yang melawan hukum lain. Misalnya ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuh aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh. Jadi dia melihat bahwa walaupun kita sudah percaya Tuhan, sudah manusia baru, ada sesuatu yang harus kita hati-hati, hukum daging kita. Ya, yang terus-menerus harus kita perangi supaya kita dewasa dalam rohani. Ini bukan perjuangan yang mudah, ini perjuangan yang luar biasa mengerjakan keselamatan itu. Ya. Nah, kalau Roma pasal 8 ayat 1 lanjutannya, demikian sekarang tidak ada hukum lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus. Penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum, dosa, dan maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya. Nah, maksudnya dia begini. Benar kita sudah tidak lagi dalam kuasa dosa itu. Tetapi apa? Kita tetap sebagai manusia daging, ya, kita tetap harus berperang terus. Secara status kita sudah orang merdeka. Ya, tetapi di dalam kenyataannya kita tetap harus bertarung dengan kedagingan kita. Supaya tuntutan Taurat ayat 4 digenapi dalam kita dan tidak hidup menurut daging tapi menurut. Makanya roh itu diberikan kepada kita supaya kita jangan hidup menurut daging karena ada kekuatan roh dalam hidup kita yang membuat kita punya daya kekuatan yang kuat untuk melawan daging. Bukannya kita setelah hidup baru, lalu daging itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kedagingan, keinginan daging. Enggak, ada. Tetapi kita diberikan kekuatan roh supaya kita Nah, disinilah kita harus punya peran untuk apa? Untuk terus Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita terus menang di atas kuasa-kuasa dosa itu. Ya, sehingga kita menjadi orang yang menang. Kita bisa menggali, mencabut akar pola dosa. Nah, lalu ada self-healing atau healing. Karena apa? Orang bisa melakukan self-healing. Bisa saja. Asal dia punya roh yang kuat. Tapi kalau rohnya kurang, dia butuh orang lain untuk membantu dia untuk proses healing itu. Oke. Pemulihan memberikan akses bagi roh kita mengisi seluruh rongga-rongga yang ada dalam hati kita. Artinya rongga-rongga kita banyak rongga di hati. Nah, pemulihan itu ketika ada 10, tapi ada satu yang masih dikuasai oleh kedagingan. Nah, pemulihan itu mengangkat yang satu ini, dibersihkan dan dimasukkan dengan roh Tuhan. Sehingga seluruh rongga hidup kita ini bisa oleh pekerjaan Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Ya, sehingga rongga-rongga itu terus-menerus diserahkan dan diberikan pada Tuhan. Kita masuk dalam pemulihan kita sampai beres kehidupan kita di dalam Tuhan. Yaitu pertama, harus menggali dan mencabut akar dosa. Kedua, proses healing dengan berhubungan intim dengan Tuhan. Terus-menerus ya. Nah, kemudian ada hal-hal lain juga yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus terbebas dari mekanisme yang tidak kudus.
ya, di mana ketika seorang pria bertobat dan terima Yesus, tapi dalam keluarganya penuh dengan kepercayaan klinik penyembahan dewa, kita kan tidak bisa bilang seluruh orang keluarga kita harus ikut bertobat dengan kita, tidak bisa. Mereka tetap ada. Nah, penyembahan mereka kepada dewa-dewa, maka pemuda ini harus dilayani secara khusus untuk pelayanan pelepasan okultisme. Karena bisa saja tanpa dia sadari, dia dimasuki itu sebelum dia bertobat. Dan waktu pertobatan terjadi, kalau itu tidak digali, kita akan biasa aja seperti orang bertobat, menyerahkan diri, dan sebagainya. Makanya ketika orang itu dilayani untuk pertobatan, altar call, dia harus juga dihadapi dengan apa? Apa yang ada di dalam, mencabut akar-akar dosa itu yang tidak kudus. Lalu ada 2 pelepasan. Ya. Nah, ini tidak dikenal di GPIB. Ya. Tapi itu yang kita tahu bahwa harus terbebas dari hal-hal yang tidak kudus. Nah, ini sama dengan kutuk. Ya, kadang-kadang kita tanpa tahu orang tua kita melakukan hal-hal yang tidak benar dan kena kutuk daripada Tuhan, lalu itu berturun-temurun, kita tidak tahu, ya, sampai di kita. Kalau kita punya proses healing yang kuat, ya, artinya kita punya roh yang kuat, kita bisa mengangkat itu sendiri, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita perlu orang untuk menggali yang ada, yang tersisa itu untuk dilepaskan, dibebaskan. Ya. Kemudian melepaskan kepahitan. Nah, ada orang-orang yang punya luka batin, ya, misalnya seorang cewek sudah dewasa tapi dia tidak mau didekati oleh laki-laki yang lain untuk menjadi pasangan hidupnya, dia tidak mau. Ternyata ketika diteliti pada waktu dia masih kecil mungkin terjadi pemerkosaan oleh keluarganya, oleh bapaknya atau omnya atau siapa, mungkin terjadi luka batin sehingga susah bagi dia untuk bisa lepas dari masalah itu sehingga dia menutup diri. Nah, bisa terjadilah luka batin, kita tahu ada kesalahan ngomong dengan orang lalu menjadi luka batin. Nah, itu perlu dilepaskan, kepahitan dan luka batin. Pertobatan dari penghakiman, ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada reaksi yang tidak kudus yang kita lakukan, misalnya dari seorang menanggapi masalahnya. Hak Allah dirampas. Jadi kalau Tuhan bilang, aku ini punya penghukuman adalah hakku, ya sudah, Tuhan aja. Jangan kita bilang, aku terlalu sakit hati, aku mau menghukum orang itu. Lalu kita main hakim sendiri. Kita menghakimi. Tidak usah. Seharusnya kita bisa dipulihkan, memberikan pengampunan, biar Tuhan saja yang berurusan dengan dia. Ya. Nah, ini banyak orang yang ketika dilayani healing seperti ini, lalu mereka ternyata punya dendam kesumat yang luar biasa karena tersinggung. Lalu akhirnya apa? Dia bilang, kalau bisa aku akan menghukum orang itu. Entah menjatuhkan ekonominya dan sebagainya. Padahal apa? Harusnya dia bertobat dengan sudah mengampuni orang yang bersalah padanya. Lalu apa? Biarkanlah Tuhan yang memberikan penghakiman, bukan kita, bukan urusan kita. Kemudian pemulihan dari pengalaman traumatis. Ada satu pengalaman masa kecil atau pengalaman apapun, lalu itu menghalangi kita. Nah, itu menjadi sesuatu yang misalnya takut ketinggian. Ya, itu pengalaman traumatis. Karena ternyata dulu mungkin dia main ayunan, terus dilempar-lempar ayunan lepas, dia jatuh jauh gitu dari ayunan atau apa, ya tidak tahu. Tapi ada orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis. Ya. Itu 4 hal yang ada. Ya, kenapa kita butuh healing? Tapi saya tidak kasih detail, saya hanya kasih poin-poinnya. Karena ini kalau didetailkan bisa 1 jam. Proses menjadi serupa Kristus. Ya, kita tahu bahwa kita sedang berproses menjadi serupa Kristus. Sehingga apa? Kita perlu di healing terus. Self healing oke, atau healing dengan bantuan orang lain oke. Manusia itu ciptaan baru. Ingat bahwa itu ciptaan yang benar-benar baru. Tapi Tuhan tidak membuat kita seperti mobil yang kalau penyok dan ketabrakan, lalu kita masukkan bengkel, ketok magic, lalu dia jadi bagus lagi. Padahal sebenarnya rusak-rusak dipoles jadi bagus. Bukan itu. Ciptaan baru itu artinya kainos. Kainos itu artinya benar-benar baru, yang belum pernah digunakan. Tetapi akarnya di dalam hati kita yang ditaruh itu akar yang kudus.
hanya tubuh kita ini tetap tubuh lama yang ada kedagingannya. Nah, sehingga ciptaan baru itu harus diproses untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan. Amin. Ya, oke. Sehingga terus kita diproses dalam Tuhan. Kemudian kanak-kanak rohani, kita awal-awalnya adalah kanak rohani, kita lalu akan menjadi dewasa rohani. Kemudian kita harus mengerjakan keselamatan, tadi kita sudah sebut beberapa kali. Kemudian jangan serupa dengan dunia, ya. Karena apa? Ini Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kamu berkenan pada Tuhan. Oke, ya. Kemudian setiap ranting yang tidak berbuah, ingat di Yohanes pasal 15, setiap ranting yang tidak berbuah ditebang. Artinya apa? Setiap dosa-dosa yang melekat pada kita, lama-lama itu akan dipotong supaya apa? Supaya kita bertumbuhnya cepat, kuat. Yang ketujuh, Bapa adalah sempurna, maka kita harus sempurna. Ingat, kesempurnaan Bapa menuntut kita akan sempurna. Nah, nanti kita akan sempurna. Nah, sempurna di sini adalah dewasa, telios, ya, dewasa dalam rohani, kita semakin menyerupai Kristus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tetap menuntut anak-anaknya untuk hidup kudus. Sehingga apa? Sehingga kita harusnya terus-menerus dikuduskan Tuhan. Ada dua Maria yang mengalami pemulihan. Maria yang pertama adalah Maria Betani, dia memilih yang terbaik yang untuk dilakukan dalam hidupnya, terbaik untuk Yesus. Dan yang satu adalah cinta yang total kepada Tuhan. Nah, semua ini terus harus dibangun karena seluruhnya menyangkut proses berkehidupan untuk terus di-healing dan akhirnya kita mencapai apa yang 9 hal yang ada ini. Ya, nah ini adalah dasar-dasar firman Tuhannya. Saya membuat gambaran tapi belum selesai. Nanti saya akan kirim materinya untuk yang khusus yang ikut ini aja ya. Saya akan kirim bukan PowerPoint-nya, tapi saya akan kirim tulisannya. Jadi apa yang saya buat dalam bentuk Word nanti saya akan kirimkan supaya bisa baca-baca sendiri, bisa mengerti sendiri. Ya. Oke. Ini adalah inti dari SHOA. Jadi yang tadi itu hanya bikinan saya. Nah, yang saya belajar di SHOA ini adalah ini. Kita coba melihat sebuah fenomena gunung es. Ya, ketika kita lihat di atas, kita akan berkata, oh inikah yang ada dalam kehidupan orang itu? Oh, aku tahu, aku lihat gunungnya di atas ini kelihatan. Lalu ada sedikit yang di permukaan laut masih kelihatan. Oh, what some may know. Mungkin ada sesuatu yang saya bisa tahu dari hal-hal ini. Saya tahu dia sukaannya ini dan sebagainya. Ya, yang lebih tahu, walaupun agak kecil, tidak terlalu kelihatan, tetapi saya bisa tahu. Tetapi gunung yang di atas kelihatan ini, di bawahnya ada gunung yang lebih besar. Ini yang disebut dengan fenomena gunung es. What you really should know, apa yang harusnya ya, kamu ketahui itu di sini, karena apa? Permasalahan kita ini yang di dalam ini. Ya, ini yang disebut perlu healing itu yang di dalam ini, yang tersembunyi. Ya. Tapi ada juga pasti yang bagaimanapun juga kamu tidak akan tahu. Ya, mungkin never know, kau tidak akan pernah tahu. Tetapi ada lagi yang lebih lagi, yang sama sekali kita tidak akan tahu. Tapi yang besar di bawah permukaan ini yang harusnya pelan-pelan harus kita ketahui. Karena apa? Inilah yang menyimpan hal-hal yang tidak beres itu. Nah, kemudian itu menggali akar masalah. Ya, harusnya ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Sebentar, saya hapus dulu ini. Kok dia enggak jalan? Ya, menggali akar masalah yang ada. Sampai ada satu pengakuan di hadapan Tuhan bahwa aku Tuhan butuh Engkau untuk melepaskan dari hal-hal yang saya sendiri kadang tidak tahu akar masalahnya. Karena fenomena gunung es itu. Oke, jadi kita perlu ada pengakuan di hadapan Tuhan juga. Nah, oke, sekarang kita lihat dari level-levelnya. Level yang paling terdalam, ya, kalau kita lihat level yang terdalam, itu adalah pola dosa yang diturunkan. Tanpa kita sadar, sebenarnya ada pola dosa yang diturunkan
dari keluarga ke keturunannya, ya. Apa itu? Misalnya gini, ada penelitian sebuah keluarga di Amerika. Ini keluarga terdiri dari ahli hukum, orang-orang pejabat negara dan sebagainya. Satu keluarga ini dilihat keturunannya seperti apa. Lalu di sini ada keluarga penjahat, pencuri, perampok, pembunuh. Nah, ketika dibandingkan, ternyata bahwa ada kecenderungan bahwa orang yang menjadi pengacara, ahli hukum, pejabat negara, itu keturunannya akan seperti itu. Sedangkan orang yang penjahat, perampok, pembunuh, keturunannya juga akan sampai seterusnya seperti itu. Jadi seolah-olah ada sebuah pola yang diturunkan. Bahkan kalau dilihat, ya kenapa orang ini bercerai? Ketika dicek, ternyata bapaknya bercerai, ibunya, kakek neneknya, buyutnya juga semua mengalami hal yang sama, perceraian terjadi. Ya, sehingga itu ada pola dosa yang terus diturunkan, ya. Seperti juga ada orang yang suka bermain seks gitu, dia selalu bermain perempuan ke sana kemari. Kenapa? Oh, ternyata bapaknya juga melakukan yang sama, kakeknya juga yang melakukan yang sama, seperti itu. Jadi kita harus melihat bahwa dosa itu punya sifat menular. Dia ditularkan, makanya Tuhan bilang kan, aku akan menghukum keturunanmu sampai keturunan sekian. Kenapa? Tuhan tahu bahwa orang yang dosa itu dia akan punya keturunan yang terus berdosa kalau dia tidak diputuskan di dalam Tuhan. Ini pertama. Yang level terdalam adalah pola dosa yang diturunkan, yaitu keluarga yang sebagainya. Kemudian ada yang kedua yaitu trauma. Tanpa sadar orang itu mengalami trauma. Dia sesuatu peristiwa yang memukul aspek kejiwaan, emosi, pikiran, kehendak. Nah, dampak ini akan makin hebat bila pengalaman luka tersebut masih berlangsung. Ya, kalau kasus kita yang kemarin di Surabaya bahwa pemerkosaan itu terjadi terus-menerus sampai dia dewasa sampai sekarang, itu dampaknya akan lebih parah lagi. Ya. Nah, karena bisa karena dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang menjadi tempat bergantung ditambah perasaan yang tidak berdaya karena harus menyimpan rahasia dan aib dan sebagainya. Nah, itu akan mengganggu pelayanan. Ya, saya heran kok sudah melakukan itu, tetapi pelayanannya makin diberkati, luar biasa. Ya, oke. Itu ada trauma, ya, perkosaan, takut. Ada takut ketinggian, ada orang yang takut gelap, takut ruang sempit. Dengar bentakan aja sudah ketakutan sekali. Nah, ada trauma-trauma seperti itu. Itu akan menghalangi pelayanan kita juga. Nah, kemudian menggali akar permasalahan yang kedua adalah level terdalam yang kedua, artinya ada di atasnya lagi, ya. Nah, ini adalah terjadinya penipuan atau paradigma berpikir, nilai inti negatif. Ini yang kita harus hati-hati, karena pertama paradigma yang salah terhadap Allah, lalu kita katakan Allah itu jahat, tidak melakukan kehendaknya kepadaku dan sebagainya, ya. Allah jahat, selalu tidak adil kepadaku. Kemudian Allah itu membenciku, malah banyak bikin aku masalah. Allah itu tidak mengasihiku, maka aku menderita, atau diletakkan dan sebagainya. Ya, terhadap Allah saja dia sudah salah persepsi. Nah, ini dia. Ini contoh terjadi ketika kasus talenta. Ketika yang satu itu, yang punya satu aja, kenapa dia tidak mengerjakannya? Karena dia bilang apa? Tuanku Tuhan yang jahat, yang tidak menanam di tempat yang seharusnya dan sebagainya. Dia sudah punya konotasi bahwa tuannya itu tidak benar. Akibat tidak benar, dia bilang, lebih baik aku simpan aja ini. Nah, ini adalah penipuan berpikir. Iblis yang melakukan penipuan itu terus-menerus. Seperti iblis menipu Hawa. Oh, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan seperti Allah. Nah, ini dia adalah penipuan berpikir. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kadang-kadang tanpa sadar kita melakukannya. Nah, ada terhadap orang lain. Ya, semua orang itu benci kepada saya. Mereka melihat sajalah sudah tidak suka, gitu loh. Nah, penipuan seperti ini juga bisa terjadi tanpa kita sadar. Hati kita ini mulai tergerus dan akhirnya kita tidak mau terhadap orang lain lagi, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, atau terhadap diri sendiri, di mana saya adalah orang yang tak berguna, saya orang yang tidak
tidak ada orang yang mau mempedulikan saya. Nah, penipuan berpikir ini yang terjadi dalam kehidupan kita, ini bermasalah, yang bahaya. Ya, kita harus ingat bahwa pengalaman Hawa itu harus menjadi pengalaman kita, bahwa iblis selalu membuat kita berpikir negatif terhadap firman-Nya, terhadap hal-hal yang menyangkut kebenaran. Ya. Nah, kemudian menggali akar masalah lagi ada level terdalam ketiga, yaitu apa? Reaksi yang tidak kudus. Ya. Kadang-kadang keluar masalah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita, inti masalah hidup seorang, itu dia lalu membentuk reaksi yang negatif. Ya. Dan akhirnya kelihatan reaksi-reaksi yang negatif itu seperti apa? Lalu orang itu menjadi kepahitan. Dia sulit sekali mengampuni orang lain. Karena ada sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Atau dia mulai melakukan penghakiman ketika dia mempunyai pandangan dan pengharapan yang negatif, lalu dia mulai menghakimi. Oh, orang ini adalah ini, orang ini adalah ini, orang ini adalah ini. Dan akhirnya reaksi keluar adalah reaksi yang tidak baik. Atau mekanisme pertahanan diri, membela diri, menyalahkan diri, menjaga jarak, menyerang, bergosip, dan sebagainya. Ini kan yang dibilang self-defense. Kita kadang ada sesuatu yang terjadi, aku membela diri, aku apa istilahnya membangun positif, tapi positif yang negatif sebenarnya. Saya, oh bukan, itu bukan salah saya, itu salah orang itu, tapi dia membuat saya, padahal yang salah dia. Ini self-defense. Dan selalu terjadi pada kita self-defense. Ketika ada satu masalah, lalu akhirnya kita keluar pembelaan diri kita. Oh bukan, saya kan maksudnya baik begini, padahal dia punya maksud yang jahat. Tapi dia bilang, saya maksudnya baik kan hanya untuk ini saja. Nah, disinilah yang akhirnya membuat kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan mekanisme yang terakhir adalah pelarian. Ketika apa? Kita lari ke kecanduan. Kita mengandalkan usaha sendiri, pelarian pada pikiran. Mekanisme pelarian. Kalau misalnya kita sudah mempertahankan diri, kemudian gagal, akan lari ke pelarian. Dia larinya kemana? Ya, bisa kecanduan. Makanya banyak orang-orang artis-artis yang kecanduan narkoba, itu salah satunya karena apa? Mekanisme self-defense-nya dia lakukan dan akhirnya dia tidak tahan, stres dan sebagainya. Akhirnya dia mengandalkan obat-obat terlarang seperti itu. Ya, oke. Bagian yang terdalam yang keempat. Ya, oke sebentar. Level 3 sudah sudah selesai. Kita bagian yang ketiga, yaitu menyangkut pemberesan dan pemulihan melalui doa-doa. Ya, ini yang ketiga nih seharusnya. Ya. Pertama adalah mencari dan menemukan akar masalah. Ya, nah ini sebenarnya untuk seorang konselor, mencari dan menemukan akar masalah, doa pengakuan dan pertobatan, doa pemutusan mekanisme yang tidak kudus, doa pemulihan, doa pengembangan pola positif, aspek kebutuhan pertumbuhan. Artinya apa? Aspek kebutuhan ini yang penting adalah mengembangkan pola positif, di mana aspek kebutuhan pertumbuhan adalah mengizinkan peran Roh Kudus dalam proses pertumbuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kemudian mengembangkan kebiasaan yang hidup kudus adalah komitmen, disiplin, dan komunitas yang baik yang mendukung kita. Ya, itu saja. Ya, jadi intinya adalah kita harusnya dituntun supaya mengenal diri kita, lalu kita akan melihat bahwa yang sebenarnya kebenaran yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita dipulihkan, itu harusnya terjadi dalam hidup kita. Nanti saya akan kirimkan ya, supaya bisa baca-baca di rumah. Hanya untuk yang ikut ini aja. Kalau mau dibagi sama teman lain silakan. Ya, oke. Mungkin yang bagian terakhir itu lebih khusus seminar 3 hari di SOA. Kapan itu? Nanti setelah corona. Nanti saya pasti akan nomor 1 saya cari Bowi, saya harus ikut. Ya. Saya lebih dulu udah kok. Kenapa Bu? Pertama itu kan kita sudah janjian toh mau ikut. Iya, sudah janjian. Saya sudah mau daftarkan, tapi kan nggak bisa karena corona ini.
Akhirnya semua SOA dimanapun juga dihentikan. Oke, teman-teman, sudah jam 9:19. Gimana? Ada pertanyaan lagi?